singkatnya seluruh para shaimin-shaimat jamaah salat tarawih rahimakumullah. Mohon izin sebelum saya menyampaikan apa yang jadi hajat daripada takmir masjid untuk kita mengisinya dengan nuzul Quran. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada dua saja yang saya ingin sampaikan sebagai oleh-oleh pertemuan kita di malam nuzul Quran, yang insya Allah pada malam-malam ini sesungguhnya kita ini diminta oleh Rasulullah SAW untuk bersaing. Malam persaingan sesungguhnya. Kalau kemarin bolehlah barangkali awal-awal itu 2-3 saat saja, tetapi semakin akhir Ramadan seharusnya full masjid ini. Apalagi ini masjidnya kecil, ya. Jadinya jangan ada alasan nanti, mohon maaf Bapak Ibu, untuk kita kurang dari segini nanti besok malam, ya. Pulang kampung, pulang kampung ya. Tetap pulang kampung itu untuk sehari sudah. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa karena kita memperingati nuzul Quran, setidak-tidaknya kita merenung sedikit tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran, sehingga dengan mengetahui sedikit saja sejarah daripada Al-Quran ini diturunkan, kita bisa menghargai daripada kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita yang sedikit mengetahui tentang sejarah berdirinya bangsa kita, maka kita akan menghargai betapa pahlawan-pahlawan kita, orang tua kita itu bercucuran darah untuk mengorbankan jiwa harta bendanya demi kejayaan kita selaku generasi sekarang. Tetapi kalau orang yang tidak peduli dengan sejarahnya, maka sulit untuk kita bisa menghargai apa yang menjadi peninggalan-peninggalan berharga dari pendahulu kita. Quran turun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah tidak seperti orang buat skripsi, orang buat disertasi yang hanya butuh beberapa bulan saja selesai. Al-Quran 30 juz, 6.600 sekian ayat. Ada yang lebih dari 30 juz? Kalau ada yang hafal Quran lebih 30 juz itu berarti itu ada kurang itu tahapnya. Nah, itu butuh waktu 23 tahun lamanya. Saya ini cerita saja sedikit. Jadi isinya menunjukkan cerita saja sedikit. Ya. Bahwa Al-Quran itu Rasulullah SAW dalam keadaan gelisah melihat kondisi umatnya pada saat itu belum diangkat jadi Rasul. Akhirnya beliau pergi ke Gua Hira, ke Jabal Nur. Gunungnya namanya Jabal Nur. Di Jabal Nur ada guanya namanya Gua Hira. Apa artinya? Pernah tahu arti Jabal Nur sama Gua Hira apa? Jabal gunung, Nur cahaya. Gua Hira itu bahasa Arab. Asal kata haro, sesuatu yang pantas artinya. Mendekati sesuatu, dari di kamus nanti pasti itu artinya. Artinya apa? Bahwa Jabal Nur yang begitu tinggi, kalau kita datang ke sana itu berapa meter itu ke atasnya itu, masya Allah, hampir kiloan gitu. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan bahwa Rasulullah SAW pantas untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Itu artinya, namanya Nur itu adalah nama daripada Al-Quranul Karim, nama lain daripada Al-Quran. Makanya disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 174, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran, burhanum min rabbikum. Ulama menafsirkan burhan itu adalah Rasulullah SAW. Rasul itu sebagai bukti kebenaran adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bakalan membawa risalah Islam ini. Dialah yang akan membawa nur. Wa anzalna ilaikum
nuran mubina, dan kami turunkan kepada kalian sebuah cahaya, nuran mubina, cahaya yang akan menjelaskan kebenaran tentang Islam ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, akhirnya turunlah surat Al-Iqra, surat Al-Alaq sebagai pertanda bahwa Rasulullah SAW diangkat, dinobatkan, diwisuda menjadi Rasul, dan juga diberikan beban. Setelah Iqra turun, barulah dilanjutkan dengan surat yang kedua yang turun, ya ayyuhal mudaththir, hei orang yang berselimut. Waktu itu Rasulullah menggigil, qum fa'anzir, bangkit, beri peringatan dengan Al-Quran ini, wa rabbaka fakabbir, dan hendaklah kalian membesarkan nama Tuhanmu. Nah, ini sudah mulai ada tugas. Rasulullah SAW tatkala itu masih berdua saja, yaitu Rasulullah sama Siti Khadijah yang masuk, yang betul-betul memegang Islam. Yang lain belum. Sayyidina Abu Bakar menyusul, Sayyidina Ali menyusul kemudian, sehingga singkat cerita Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang pertama kali yang disuruh untuk didakwahi, untuk menyebarluaskan Al-Quran ini, wahyu Allah Subhanahu wa taala ini yang sudah diturunkan di Gua Hira yang pertama kali, yaitu keluarga. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar wa takuna minal mu'adzabin. Janganlah kamu itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran tauhid pertama kali Bapak Ibu dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kalau itu kamu lakukan, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fatakuna minal mu'adzabin, maka kamu nanti akan menjadi orang-orang yang diazab oleh Allah. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Segera kami itu peringatkan keluarga-keluarga terdekatmu. Nah, makanya apapun yang paling dulu yang harus kita pesan, yang harus kita nasihati, yang harus kita dakwahi adalah orang-orang yang ada di sekitar kita itu, karena dia yang paling kita kenal, dia juga mengenal kita. Akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya di Jabal Abi Qubais. Itu sekarang itu namanya Zam-Zam Tower, itu namanya Jabal Abi Qubais. Menyuruh mengumpulkan semua, datang, Abu itu datang, Abu Bakar datang, Abu Jahal datang, Abu Lahab pamandannya, ya semua datang. Rasulullah mengatakan ini untuk menguji kepercayaan mereka kepada Rasulullah, apakah tetap percaya, apakah dia itu betul-betul menganggap Rasulullah itu Al-Amin. Kira-kira katanya kepada kaumnya ini, Rasulullah, kalau ada musuh yang datang menyerang tiba-tiba, ini yang saya katakan, apakah kau masih percaya kepada aku? Woi, percaya katanya. Karena Rasulullah tidak pernah namanya dusta, tidak pernah bohong, ya kan? Sehingga kalau dia nanti Rasulullah mengabarkan ini ada musuh mau menyerangmu, kira-kira kamu percaya nggak sama saya? Percaya. Nah, sekarang aku sudah diperintahkan oleh Allah, jangan kalian sembah Tuhan selain Allah. Wahyu sudah turun kepada orang yang paling pertama menentang adalah bukan orang lain tetapi pamandannya sendiri yang namanya Abu Lahab. Ini apa artinya Abu Lahab? Abu bapak, Lahab ya, bukan lahap makan, pakai bak, lahap. Nah, ya, itu artinya si jago merah. Si jago merah dijuluki seperti itu ya, karena nanti kita akan sampaikan sedikit tentang masalah Isa Lahabnya. Nah, dia yang menentang. Ahakaza jama'atana ya Muhammad, tabat laka. Apa hanya untuk ini Muhammad Anda itu mengumpulkan kami? Ya, kalau seperti ini celaka kamu Muhammad, katanya. Masya Allah, baru-baru ini sudah tantangannya luar biasa, Masya Allah. Jadinya Rasulullah begitu mendapatkan perintah untuk mendakwahkan Al-Quran, Bapak Ibu, sudah siap dengan tantangan, dengan penolakan.
dan juga sudah siap dengan keberanian untuk menyuarakan yang namanya kebenaran Al-Quran. Akhirnya karena dia tahu seperti itu, ya, duluan Rasulullah SAW dibela oleh Allah. Turunlah tabbat yada. Semuanya kita hafalkan. Coba kita sama-sama. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal 'atab, fi jidha 'abalun min masad. Makanya ayat ini, karena ini ayat yang berkenaan langsung dengan pamandanya yang jahil, yang samper memusuhi Rasulullah, jarang dibaca ayat ini sama Rasulullah. Tak mau itu. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka kedua tangannya Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza, bapak yang hebat, itu artinya Abdul Uzza. Nah, karena dia sudah mencaci maki Rasulullah dengan kecelakaan, maka Allah membalasnya. Ia celaka tangan. Kenapa disebut tangan? Karena dengan tangan ini kita bisa berbuat segala sesuatu. Kalau sudah tangannya peor, tangannya sudah lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia gagah, besar, kedudukannya tinggi. Dia tersinggung. Pertama, karena Al-Quran mengajarkan adanya kesetaraan. Sementara Abu Lahab merasa diri itu orang yang hebat, punya harta banyak, penampilan, status sosial, dihormati. Nah, itu yang tidak mau. Oh, kamu itu datang-datang ingin menyaingi saya, katanya. Nah, ini yang tidak mau. Nah, akhirnya begitu marahnya Abu Lahab, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azabnya. Demikian juga istrinya, makanya di akhir ujung ayat disebutkan, ya, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya juga celaka, hammalatal hatab, yang suka bawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad, di tangannya itu senantiasa dia bawa tali yang digantungkan di lehernya. Karena apa? Dia pasti mencari tahu siapa, di mana Muhammad itu berada. Dia kumpulkan kayu bakar, kemudian yang berduri, supaya kakinya Nabi Muhammad tertusuk, supaya celaka Rasulullah SAW. Sehingga setiap, makanya talinya itu ditaruh di leher untuk mencari kayu bakar, kemudian itu yang dia pikul. Nah, makanya akhirnya di neraka ceritanya itu dia dikalongkan dengan api juga. Hadirin rahimakumullah, ini sejarahnya bagaimana Al-Quran ini begitu memberikan pengorbanan yang besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tantangannya sangat besar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal-awalnya juga mengutus Ashabus Suffah. Ini orang-orang yang mondok di sekitaran Masjid Nabi. Ada namanya Ashabus Suffah, 70 orang hafizul Quran, dikirim ke Bani Amir namanya, satu suku yang dipimpin oleh Amir bin Malik, ingin diajarkan Al-Quran. Ternyata begitu sudah dikirim, ada namanya tokohnya atau kepala suku namanya Amir bin Tufail. Dia menghasut kepala suku Huzail namanya, ada suku Ri'lan namanya, ada suku Qusayyah namanya, ya, itu dihasut semua. Akhirnya yang terjadi apa? Sengaja dikumpulkan hufaz 70 penghafal Quran itu di sumur Bi'r Ma'unah namanya, itu dekat dengan antara Makkah dengan Madinah. Di sana mereka dibantai, dihabisi, sehingga saking hanya satu yang selamat, dan itu pun sudah bersifat darah. Dia pulang melapor kepada Rasulullah, namanya Ka'ab bin Zaid. Ya Rasulullah, saya dan teman-teman saya dibantai, semuanya meninggal dunia, hanya saya yang selamat.
Begitu kecewanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti-henti untuk kunut nazilah. 1 bulan full kunut nazilah. Allahumma la'an Bani Dihyah wa Bani Ri'lan wa Qusayyah Rasulullah wa Rasulah. Ya Allah, laknat ini Bani Dihyah, Bani Ri'l, yang semuanya yang membantai daripada 70 hafizul Quran. Akhirnya 1 bulan itu sebentuk perlawanan Rasulullah. Tidak bisa melawan dengan tentara karena masih belum punya tentara, tetapi hanya bisa melawan dengan doa yang dipanjatkan tatkala kunut nazilah setiap sholat. Akhirnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur Rasulullah. Surat Ali Imran nanti dibaca 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, urusan laknat itu bukan urusan ente, bahasa kita itu ya. Bukan urusan kamu. Saya memberikan taubat kepada dia, saya mengazab dia karena dia itu zalim. Itu bukan urusan kamu. Ini urusan aku, katanya. Serahkan saja kepadaku. Dari sejak itulah berhenti kunut. Tetapi Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman dikatakan di situ, ya, wa ammas kunut fi subhi lam yazal yaqnut hatta farqa dunia. Rasulullah senantiasa terus kunut kalau subuh itu sampai beliau meninggal dunia. Itulah sejarahnya. Kunut ada yang tidak kunut, ada yang kunut. Kalau tidak kunut, dia anggap itu sudah berhenti kunut dari Rasulullah. Yang kunut terus, ya karena menyaksikan Rasulullah terus kunut sampai beliau meninggal dunia. Apa artinya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Dengan begitu, ini baru 0, sekian persen sejarah yang kita ungkap, belum yang lain. Maka meskipun seperti itu, cukuplah bagi kita menjadikan sebuah perenungan. Mari kita menghargai pengorbanan Rasulullah yang membawa Al-Quran ini, menyebarkan Al-Quran. Sahabat-sahabat juga dengan pengorbanan harta, benda, jiwa dan raganya untuk Al-Quran ini. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Yang terakhir, tidak banyak yang saya sampaikan karena ini kan belum kita tarawih, ya. Ya. Ingat, Al-Quran yang kita baca supaya dia bisa diterima, dia bernilai makbul dan mabrur. Bukan haji saja yang mabrur, Pak. Supaya diterima dan mabrur juga ada derajat yang diberikan Allah kepada si pembacanya. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tetapi dalam hadis Rasulullah disebutkan rupa qari'in wal Quran yal'anu. Banyak orang baca Quran tapi Quran sendiri melaknatnya. Nah, kenapa? Karena tidak menggunakan adab-adab membaca Al-Quran. Kalau kita baca di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, ada seorang ulama besar namanya Al-Alim Al-Allamah Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimsyqi. Beliau meringkas kitab Ihya Ulumuddin. Ada 8, ya, ada 8 adab lahiriah. Ada zahir ini, bukan ada batin, belum ada batin. Ini ada lahir saja yang perlu kita jalankan. Pertama, tohar, harus bersuci. Nah, ini jaga kesucian. Ini yang bendera saja kita hormati seperti ini, apalagi Al-Quran. Cara membawa Al-Quran juga jangan seperti membawa buku, karena ini kalam Allah, bukan perkataan manusia biasa. Kemudian yang kedua, ya, yaitu kadar kita membaca, ya. Ada banyak sahabat dia bisa khatam seminggu sekali, ada yang khatamannya sebulan sekali, ada 3 bulan sekali. Silahkan kita memilih yang mana. Mau sehari sekali, tidak bisa ya Pak. 1 Jumat sekali, tidak bisa juga. Dan kita bagi. Yang penting jangan pernah dalam seumur hidup kita tidak pernah khatam Al-Quran. Rugi kita hidup. Ini itu baru setahun sekali. Alhamdulillah, maulid saja. Setelah maulid khataman kan. Ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah
tartil. Ketika kita membaca Quran harus dengan tajwid, harus dengan fasoha. Kita belajar, tapi saya sudah omong, usia sudah begini, nggak bisa ya sudah harusnya seperti ini. Tapi jangan leha-leha, sok-sokan. Ya, ada yang tatarusan gitu. Ketika ditegur, ya sudah besok kita perbaiki setelah Ramadan. Nah ini susah ini kan. Nah itu harus tartil. Kemudian tahsin saut. Nah, memberikan seni indah di dalam membaca Al-Quran seperti adik kita tadi itu. Apakah tidak sah kita baca Quran biasa-biasa, jamak-jamak? Sah, tetapi tidur orang yang mendengarkan nanti. Makmumnya nanti menghayal sana kemari, tapi kalau indah bacaannya, masya Allah, kan? Zainul Quran dan aswatikum, hiasi Quran itu dengan suara yang merdu. Nah, ini kewajiban kita untuk menyerahkan anak-anak kita supaya dia betul-betul mahir di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian juga al-israr katanya di situ. Adabnya itu juga kalau ada orang yang sedang sholat harus rendahkan bacaan kita, bukan lomba ya. Ini peras-perasan. Kira-kira kalau di seputaran kita juga akan terganggu, maka dia boleh bersuara, karena bersuara itu nanti akan menjauhkan kita dari ingin tidur dan ngantuk. Tapi kalau kita bersuara kan kita jaga itu kan segar. Nah gitu. Tetapi kalau sekiranya akan ada orang terganggu, maka lebih baik untuk kita turunkan suara kita. Nah ini adab-adab yang seperti itu. Nah hadirin rahimakumullah, ada adab-adab yang lain juga. Hendaklah kita senantiasa terus berguru. Jadinya kalau Al-Quran ini torekoh yang mutabarok, ya sanadnya sudah jelas, rangkaian ilmu sanad gurunya itu sudah sampai ke Rasulullah, tidak ada yang membantahnya. Maka inilah kalau orang tidak bisa mencari torekoh yang lain, ambil torekoh Al-Quran. Nah hadirin rahimakumullah, itu saja yang menjadi oleh-oleh yang sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Kebetulan tidak ada yang krem-krem ini ya, berarti saya sendiri yang harus mengerti. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu, dan terima kasih atas perhatian Bersami yang telah memberikan amanah kepada tiang, dan kita sama-sama menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada pewakil dari Masjid An-Nur, kepada jamaah kita yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, tokoh-tokoh kita, para dermawan, mutasaddiqin, mutasaddiqat yang telah mendermakan berupa harta, benda, pikiran, tenaganya untuk kemajuan syiar Islam di tempat ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan menerima amal ibadahnya, ditempatkan tempat yang mulia di sisinya. Ala hadinya wa ala kunna salihah dan